Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat membuat Indonesia kemudian harus melakukan penyesuaian, pastinya dalam berbagai sektor termasuk sektor penyiaran. Seperti yang Anda lihat saat ini, dulu kita mungkin bisa menonton siaran TV analog, tapi sekarang kita sudah bisa menikmati siaran TV digital. Bahkan saat ini pemerintah sedang mengebut penyelesaian program analog switch off, yaitu program untuk mematikan siaran TV analog di seluruh Indonesia. Nah, seberapa penting sebetulnya migrasi TV analog ke digital ini dan bagaimana progres kemudian kendala dan rencana ke depannya? Kita akan bahas bersama. Ada beberapa alasan mengapa migrasi TV analog ke digital ini menjadi penting untuk segera dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, Indonesia tertinggal dalam digitalisasi penyiaran. Yang kedua, kualitas siaran TV digital lebih optimal. Yang ketiga, nilai tambah penataan frekuensi. Dan yang keempat, efektivitas industri penyiaran. Adapun yang kelima yaitu suara dan gambar lebih jernih. Yang keenam, sinyal lebih stabil. Dan yang ketujuh, terdapat berbagai fasilitas tambahan. Yang terakhir, memiliki dua status penyiaran TV digital. Adapun kekurangan TV digital yang dimiliki, yang pertama, kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital, pastinya akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tengah dijalankan proses simulcast, namun yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast. Lama proses simulcast juga terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Yang kedua, ada sleep spot dan blank spot. Secara teknis masih sering terjadi Elif effect dan blank spot. Sleep effect atau blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau terpatah-patah atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Yang ketiga, kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas kepada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Dan yang keempat, keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika terjadi kerusakan. SDM harus bersinergi dengan teknologi karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya. Yang sayangnya, di mana saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. TV digital atau DTV sendiri merupakan penggunaan aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi yang sudah dikembangkan sejak tahun 90-an dan mulai diuji coba sejak awal 2000-an. Dengan bertambah majunya teknologi informasi dan komunikasi sekarang, kita semakin mengenal berbagai jenis TV. Nah,
Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat saat ini menuntut pula meningkatkan kualitas informasi dan keamanan dalam berkomunikasi. Terkait dengan aspek keamanan dalam hal transaksi, informasi maupun komunikasi, baik itu individu, perusahaan, terutama yang menyangkut kerahasiaan negara, maka ketersediaan media pengamanan komunikasi yang memadai sangatlah diperlukan. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital. Perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang keunggulan dan kelemahan dari